Pergi ke studio rekaman, jangan lupa membawa alat. Alat dipakai untuk nyanyi Roma Irama. Jangan pernah tinggalkan sholat, karena sholat tiangnya agama, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para jamaah, para pemirsa, jawab salamnya sangat semangat, suaranya sangat cetar membahana, suaranya sangat spektakuler. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Ibu bapak saudara-saudara kaum muslimin, adik-adik remaja, para jamaah, para pemirsa, para youtuber dimanapun anda berada yang saya cintai, I love you pun. Pada perjumpaan kali ini kita akan membicarakan tentang sholat adalah tiangnya agama, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 162, Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Dan ketika kita beribadah pun, kita beribadah hanya untuk Allah, dan kita meminta pertolongan pun hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi kadang-kadang mohon maaf saudara-saudara, apalagi di zaman yang serba sulit, di zaman yang serba susah, kadang-kadang mohon maaf, ada orang yang ingin dagangannya laris, kadang-kadang larinya ke dukun. Kadang-kadang pingin menang di pemilu, kadang-kadang larinya ke dukun. Na'udzubillah. Ibu bapak saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Untuk itu, kalau kita sudah beribadah kepada Allah, maka minta pertolongan pun harus kepada Allah, betul. Dan jangan pernah sekali-kali untuk meninggalkan sholat, karena sholat adalah tiangnya agama. Sebagaimana baginda Rasul bersabda, as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamadin, wa man tarakaha faqad hadamadin. Sholat adalah tiangnya agama. Barang siapa yang mendirikan sholat, maka sesungguhnya ia telah mendirikan agama. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka sesungguhnya ia telah meruntuhkan agama, betul. Apalah artinya kita hidup di dunia berlama-lama, sampai 80 tahun, 100 tahun, bahkan 1000 tahun, tidak ada gunanya kalau kita tidak pernah melaksanakan sholat. Sebagaimana syair mengatakan, sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya, betul. Kami bekerja sehari-hari untuk belanja rumah sendiri, walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya. Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya. Na'udzubillah.
Ibu, bapak, saudara-saudara kaum muslimin, adik-adik remaja, para jamaah, para pemirsa, para youtuber yang berbahagia. Sungguh sangat disayangkan ketika Allah mentakdirkan kepada kita, dijadikan kita rupa yang cantik, tetapi tidak pernah sholat. Sungguh disayangkan ketika Allah menciptakan kita, dijadikannya kita rupa yang ganteng, tapi tidak pernah sholat. Sungguh disayangkan ketika Allah menciptakan kita, menjadikan kita, ditakdirkan kita menjadi orang yang kaya, tapi tidak pernah sholat. Sungguh disayangkan ketika Allah mentakdirkan kita menjadi orang miskin, tetapi kita tidak pernah sholat. Betul. Hal ini pun tentunya disindir dalam sebuah syair. Sayang, sungguh sayang, orang cantik tak sembahyang. Sayang, sungguh sayang, orang cantik tak sembahyang. Siti Fatimah cantik, dia bersembahyang. Siti Fatimah cantik, dia bersembahyang. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada. Wal ali wal ashab biman qad wahada. Wal ali wal ashab biman qad wahada. Sayang, sungguh sayang, orang ganteng tak sembahyang. Sayang, sungguh sayang, orang ganteng tak sembahyang. Nabi Yusuf ganteng, dia bersembahyang. Nabi Yusuf ganteng, dia bersembahyang. Enggak. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada. Wal ali wal ashab biman qad wahada. Wal ali wal ashab biman qad wahada. Sayang, sungguh sayang, orang kaya tak sembahyang. Sayang, sungguh sayang, orang kaya tak sembahyang. Nabi Sulaiman kaya, dia bersembahyang. Nabi Sulaiman kaya, dia bersembahyang. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada. Wal ali wal ashab biman qad wahada. Wal ali wal ashab biman qad wahada. Sayang, sungguh sayang, orang miskin tak sembahyang. Sayang, sungguh sayang, orang miskin tak sembahyang. Nabi Ayub miskin, dia bersembahyang. Nabi Ayub miskin, dia bersembahyang. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Jadi ketika Allah mentakdirkan kita menjadi orang yang cantik, menjadi orang ganteng, menjadi orang kaya, menjadi orang miskin, kalau kita tidak pernah melaksanakan sholat, sungguh sangat disayangkan, sungguh mubazir hidup kita. Gak apa-apa Allah mentakdirkan kita menjadi orang miskin. Kalau bahasa pantunnya, ayo ting ting beli sejadah.
yang penting rajin ibadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita, anak-anak kita, keluarga kita menjadi orang-orang yang ahli dalam sholat. Amin. Ketika udah waktu memasuki waktu sholat, jangan pernah mengulur-ulur waktu. Karena sholat adalah tanda kita bersyukur kepada Allah. Meninggalkan sholat tanda kita berkufur kepada Allah. Na'udzu billah. Ketika adzan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka cepat-cepatlah, bergegaslah kita mengambil air wudhu, kita melaksanakan sholat berjamaah. Jangan kebalik. Ketika bos yang manggil, ketika atasan kita yang manggil, ketika bupati yang manggil, ketika gubernur yang manggil, ketika presiden yang manggil, meskipun dalam kondisi kita lagi tidur, cepat-cepat dia menemui atasannya. Kenapa? Karena atasannya yang manggil. Tapi sebaliknya ketika tadi Allah yang manggil lewat suara azan, ya kerjaan masih numpuk, belum selesai, entarlah waktu sholat kan masih panjang. Na'udzu billah. Ibu, bapak, saudara-saudara kaum muslimin, adik-adik remaja, para jamaah, para pemirsa, para youtuber yang berbahagia, mungkin ini sajalah uraian singkat yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup bersama-sama dengan doa penutup majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.